Shalom teman-teman semua, selamat malam untuk kita yang ada di room. Malam hari ini satu tema yang akan kita pelajari bersama-sama tentang mengenal hakikat kemanusiaan Yesus. Ini merupakan salah satu ajaran dasar dalam iman Kristen. Malam hari ini saya bergumul untuk menyampaikan materi ini dengan bahasa yang sederhana dan praktis, sehingga kita mengenal siapa Yesus Kristus, atau manusia yang bagaimanakah Yesus Kristus ini, mengapa pribadi Yesus ini menjadi sosok sentral pembicaraan manusia sepanjang sejarah, ya. Sejak Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini sampai detik ini, Yesuslah tokoh sejarah, ya, kalau kita mau pakai tokoh sejarah yang paling banyak dibicarakan. Bahkan kitab Injil yang bercerita tentang Yesus merupakan buku paling banyak diterbitkan atau dicetak. Buku yang paling banyak diterjemahkan. Dan buku yang paling banyak mengubah manusia menjadi baru, menjadi baik, menjadi luar biasa. Jadi Yesus ini adalah sosok yang luar biasa. Maka malam hari ini kita akan mengenal siapakah Yesus yang adalah manusia yang benar-benar nyata hadir dalam sejarah manusia. Benar-benar hadir di tengah-tengah dunia, menyatakan karya, menyatakan perbuatan, dan berbagai hal yang luar biasa dia kerjakan. Ini yang akan kita pelajari pada sesi kita kali ini. Oke, kita lihat ya, 3 hal penting untuk mengenali Yesus. Ini 3 hal penting ini saya katakan harus dipahami secara mendasar supaya nanti kita bisa menjelaskan siapa Yesus. Kita mengenal Yesus, mengenal bagaimana karya Allah di dalam Yesus itu sungguh luar biasa. Yang pertama, itu berbicara tentang prainkarnasi. Artinya, sebelum Yesus hadir sebagai manusia, siapakah Yesus sebelum datang sebagai manusia? Karena banyak orang bertanya, siapakah yang disembah oleh Adam? Itu ya. Baru, siapakah yang menyelamatkan? Siapakah yang menciptakan? Apakah Yesus yang menciptakan? Apakah Yesus disembah? Untuk menjawab hal itu, maka harus mengerti siapa Yesus prainkarnasi. Artinya, siapa Yesus sebelum datang sebagai manusia. Nanti akan kita lihat. Yang kemudian, dalam keadaan Yesus setelah inkarnasi atau saat inkarnasi. Maka ini berbicara tentang bagaimana Yesus hidup dalam natur atau dalam hakikatnya sebagai manusia sejak dari rahim Maria sampai dikuburkan. Jadi dari sini nanti kita akan bisa menemukan tentang Yesus sebelum menjadi manusia, Yesus saat menjadi manusia. Baru setelah pasca inkarnasi, setelah peristiwa inkarnasi itu, maka dikatakan Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi saya katakan pasca inkarnasi ini berbicara tentang bagaimana Yesus setelah bangkit dari kematian, dari kuburan, setelah Yesus berhadapan langsung dengan dunia orang mati atau alam maut atau kerajaan maut. Dan bagaimana Yesus mulia, di mana dia menampakkan diri dalam kemuliaan itu, sehingga hal ini membawa sesuatu hal yang luar biasa bagi semua orang percaya dan murid-murid. Dan kemudian Yesus naik ke surga. Tetapi yang menjadi tema kita adalah poinnya di sini. Ini boleh dibahas mungkin di sesi berikut. Yesus naik ke surga, ngapain aja Yesus di surga? Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bisa dijelaskan. Tapi bukan pada sesi kali ini, di sesi-sesi berikut. Tetapi kalau berbicara tentang kemanusiaan Yesus, maka 2 hal ini harus dipahami secara utuh. Jadi siapa Yesus sebelum inkarnasi dan Yesus saat inkarnasi. Mari kita lihat dulu. Ya, siapa Yesus sebelum dunia ada atau sebelum inkarnasi? Dikatakan oleh Yesus di sini ya, dikatakan oleh Yesus mengakui bahwa ia ada sebelum dunia ada. Perhatikan ya.
Jadi Yesus mengakui bahwa dia ada sebelum dunia ada. Itu dikatakan di sini. Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kita tahu bahwa Abraham itu jaraknya sekitar 2000 tahun lebih ya. 2000 tahun. Musa 1500 tahun, ya sekitar 2000 tahun. Ya, 2000 tahun itu Abraham sudah ada. Tetapi Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Mengapa Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada? Sedangkan Abraham dalam catatan sejarah hidup 2000 tahun sebelum Yesus hadir sebagai manusia. Kemudian kita lihat, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini dikatakan, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Siapakah Yesus di dalam hadirat Bapa sebelum dunia ada? Kita lihat lagi perkataan Yesus, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Di sini dikatakan sebelum dunia ada, di sini katakan sebelum dunia dijadikan. Baru di dalam Wahyu 1 dan Wahyu 22 ayat 13 ada perkataan tentang Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Bahkan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2b, Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16, oleh dia dikatakan menunjuk kepada Yesus, tetapi yang ditegaskan sebenarnya di sini adalah hakikatnya sebagai firman. Allah menjadikan alam semesta. Jadi bagaimana Allah menjadikan alam semesta? Maka itu terjawab ketika kita membaca Yohanes 1 ayat 4, 1 sampai dengan 4 dan 14. Saya bacakan ya. Yohanes pasal 1 begini katanya. Bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Kata pada mulanya sebenarnya di sini menunjuk kepada Allah sendiri. Jadi pada permulaan ada firman. Kata pada mulanya di sini kata benda. Artinya firman sejak permulaan ada di dalam diri Allah. Maka dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata bersama-sama dengan kata adalah di sini sebenarnya dalam teks Yunani itu memiliki makna yang sama. Artinya bahwa Allah kekal, firman Allah kekal di dalam Allah yang adalah permulaan itu sendiri. Jadi siapakah Yesus sebelum inkarnasi? Berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 1-4, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Dari ayat ini maka kita melihat siapa Yesus sebelum dunia ada, maka Yesus ada dalam hakikat ilahi, dalam hakikat Allah sebagai firman. Dan firman inilah yang kemudian disebut sebagai anak tunggal Allah. Jadi siapa Yesus sebelum inkarnasi? Dia adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Yang oleh firmanlah Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus adalah firman, maka sesungguhnya pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya sudah ada sebelum dunia ada, itu terbukti benar. Ini harus dipahami dulu. Jadi siapa Yesus sebelum dunia ada? Jika ada orang bertanya, siapakah yang disembah oleh Abraham? Apakah Abraham menyembah Yesus? Kalau berbicara Yesus yang wujud manusia atau natur manusia, itu baru ada di abad pertama Masehi. Tetapi kalau berbicara tentang hakikat Yesus sebagai firman, maka tentu sudah disembah oleh manusia sejak Adam sampai dengan detik ini dan sampai selama-lamanya. Karena firman Allah ada di dalam diri Allah, kekal di dalam diri Allah, dan olehnya Allah menciptakan. Sekarang apa itu firman? Nah ini harus dipahami. Apa itu logos Allah? Data Alkitab mengatakan bahwa firman bukan ciptaan.
melainkan olehnya lah Allah menciptakan. Jadi bukan ciptaan firman itu, tetapi melalui firman, oleh firman lah Allah menciptakan. Ini kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 di sini ya. Jadi pada mulanya Allah, roh Allah melayang-layang, merehefet atau mengerami. Berfirmanlah Allah. Jadi firman Allah dinyatakan oleh Allah melalui berfirman. Jadi berfirmannya Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki firman. Artinya bahwa firman Allah kekal di dalam diri Allah, maka firman itu dinyatakan atau diwujudkan oleh Allah dengan cara berfirman ketika menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi apa itu firman? Firman adalah akal budi ilahi, hikmat Allah, pengetahuan Allah yang maha kuasa dan kekal, yang olehnya Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Oke, kita melihat lagi di dalam Mazmur 33:6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi firman itu bukan ciptaan, tetapi merupakan akal budi ilahi, pikiran, pengetahuan, hikmat Allah yang olehnya Allah menciptakan. Kita lihat lagi, firmanku yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang aku kehendaki. Kemudian dikatakan, firman Tuhan langit telah dijadikan, sudah tadi. Kemudian Yohanes 1:3, segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Ibrani 11 ayat 3, alam semesta dijadikan oleh firman Allah. 2 Petrus 3 ayat 5-7, oleh firman Allah langit tidak ada sejak dahulu dan juga bumi. Jadi apa itu firman? Maka di sini kita melihat bahwa firman itu olehnya, melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi firman bukan ciptaan. Sekarang kita masuk kepada bagaimana hubungan Allah dengan firman-Nya. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, tetapi saya ulang lagi. Saya hanya mengutipkan Kejadian pasal 1 ayat 1-3. Ini berbicara tentang keesaan Allah. Dan sekaligus inilah yang dimaksud dengan Tritunggal. Kita lihat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita penuh bisa dengan raya. Roh Allah melayang-layang, merehefet, mengerami di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Artinya di sini firman. Jadi Allah memiliki firman. Maka Allah berfirman. Jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya. Jadi dari sini kita melihat bahwa roh Allah dan firman Allah itu sifatnya ada dan wajib ada di dalam diri Allah. Ini ada dan wajib ada ini di dalam diri Allah. Dan ini sehakikat dengan Allah. Bahkan hakikat Allah itu memiliki firman dan roh. Jadi Allah tanpa roh itu batu, Allah tanpa firman juga batu. Seluruh kitab suci dari Kejadian sampai dengan Wahyu, sehati, sepikir, dan senapas bahwa Allah kekal bersama firman dan rohnya. Jadi bagaimana hubungan Allah dengan firman? Maka jelas firman Allah kekal di dalam diri Allah. Jadi firman Allah itu bukan ciptaan, tetapi olehnya lah Allah menyatakan kuasanya untuk menciptakan. Maka saya pakai gambar seperti ini. Allah Bapa, yaitu Yahweh itu sendiri, hakikatnya adalah roh. Roh adanya, roh di sini artinya bahwa dia tidak terjelaskan, tidak bisa kita memahaminya seperti apa, dan kita tidak bisa ceritakan sebagaimana dia secara detail, karena hakikatnya roh, dan bahkan dikatakan dia adalah mulia agung,
Bahkan dikatakan api yang menghanguskan, terang yang tak terhampiri. Allah Bapa Yahweh itu di dalam hakikatnya yang kekal ada firman dan ada rohnya. Oleh firman-Nya Allah menciptakan, oleh rohnya Allah menghidupkan. Jadi roh Allah itu prinsip hidup Allah. Sedangkan firman Allah adalah akal budi ilahi yang maha kuasa, firman dan roh kekal di dalam diri Allah. Jadi kita harus pahami dulu di sini. Bagaimana hubungan Allah dengan firman? Allah dengan firman itu kekal. Firman di dalam diri Allah, Allah kekal memiliki firman. Itu yang harus dicatat. Sekarang kita masuk kepada topiknya. Bagaimana hakikat manusia Yesus itu ada? Ini penting untuk dipelajari dan diketahui. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, Bapa itu adalah Allah kita. Dia adalah pencipta alam semesta. Dialah Yahweh kita. Di dalam hakikatnya yang maha dan kekal dan mulia, dia memiliki firman, dia memiliki roh. Jadi, pra-inkarnasi, Yesus adalah sebagai firman Allah. Inilah dia. Jadi sebelum inkarnasi, Yesus adalah firman. Ya. Kemudian firman Allah ini diutus oleh Allah, hadir sebagai manusia melalui rahim perawan Maria. Makanya Maria itu perawan, karena memang Maria mengandung Yesus bukan dari hasil proses biologis manusia pada umumnya. Tetapi peristiwa yang nyata bahwa itu adalah karya atau kehendak atau program Allah menghadirkan firman-Nya menjadi manusia. Jadi bagaimana hakikat manusia Yesus ada? Bukan Bapa itu, Allah Sang Pencipta itu yang berubah wujud atau mengambil wujud manusia, bukan. Tetapi firman-Nya yang maha kuasa, yang kekal, yang mulia, yang olehnya Allah menciptakan, Allah sendiri hadirkan dalam rupa manusia. Itulah namanya Yesus Kristus. Ini harus dipahami sampai di sini. Ya. Jadi ini yang disebut dengan pra-inkarnasi, kemudian inkarnasi. Ya, jadi ini setelah inkarnasi maka dia adalah manusia yang sempurna. Namanya Yesus Kristus. Gelarnya Tuhan. Gelarnya Mesias. Gelarnya Raja, Imam, Nabi, dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan di slide terakhir. Jadi, dari sini kita melihat bahwa hakikat Yesus sebagai firman Allah itu sehakikat, setara, bahkan dikatakan sederajat dengan Allah. Ya, ini huruf besar ini. Ya, karena firman Allah kekal di dalam diri Allah. Sedangkan hakikat manusia Yesus itu baru ada dari rahim Maria. Dan sama dengan manusia dalam hakikat sebagai ciptaan. Artinya kenapa? Bukan Yesus ciptaan, bukan. Tetapi hakikatnya sama dengan kita manusia. Hanya Yesus sempurna, kudus, tidak berdosa, tidak takluk kepada maut, tidak takluk kepada iblis. Tetapi dia kekal dan sempurna. Di situ. Sekarang tujuan program Allah atau tujuan Allah, apa makna, apa esensi dari program Allah menghadirkan firman menjadi manusia. Jadi jangan lagi ada orang mengatakan bahwa Allah Bapa itu sendiri berubah wujud atau mengambil wujud manusia, bukan. Tapi program Allah di sini adalah bahwa firman-Nya yang olehnya Allah mencipta, bahwa firman-Nya yang adalah kuasa Allah untuk menciptakan alam semesta dan segala isinya, dihadirkan inkarnasi menjadi manusia. Namun ada catatannya, sebelum firman menjadi manusia, pada dasarnya sebenarnya firman itu sudah dinyatakan oleh Allah dalam bentuk teofani. Tetapi itu tidak menjadi pembahasan kita. Setahu saya, David sudah menjelaskan hal itu ya. Jadi firman Allah itu teofani, yang menyatakan diri dalam suara, sosok malaikat, atau dalam cara-cara yang agung dan mulia. Di situ. Jadi kita melihat di sini Allah yang Esa, Bapa di surga, Bapa Yahweh itu
firman dan roh kekal dalam hakikat dirinya, firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Untuk apa? Apa tujuan Allah mengutus firman menjadi manusia? Maka ini bisa kita membaca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan Yohanes pasal 3 16 sampai 17. Di dalam ayat ini bisa kita cari kesimpulan atau buat kesimpulan bahwa Allah mengutus firman jadi manusia. Ini merupakan ketetapan rancangan dan program Allah untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh karya Allah pada zaman para nabi. Kita baca Ibrani pasal 1. Dikatakan begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya di sini adalah sebutan kepada Sang Firman yang menjadi manusia, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi anak Allah, Firman yang menjadi manusia itu telah ditetapkan oleh Allah berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi jelas bahwa tujuan Allah, program Allah menghadirkan firman-Nya hadir nyata sebagai manusia, tujuannya untuk keselamatan. Bahwa seluruh janji keselamatan dalam Alkitab sejak zaman Adam, Kejadian 3:15, harus digenapi. Walau dalam proses penggenapan itu terjadi secara progresif. Maka kita melihat seperti materi kita yang sebelumnya, bahwa kurban itu semakin diperjelas dan dipertegas. Dan itu memuncak pada Yesus. Kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 3, dalam hemat saya ini penting saya bacakan, ayat 16-17 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, firman-Nya menjadi manusia, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada inkarnasi firman dan segala karya inkarnasi firman itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya, firman-Nya menjadi manusia ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Kedatangan Yesus yang pertama bukan menjadi penghakiman dunia. Karena itu nanti akan dikerjakan oleh Yesus pada kedatangan yang kedua. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi program Allah menghadirkan firman menjadi manusia, itu tujuan keselamatan. Dan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Sang Firman bukan hanya berbicara manusia masuk surga, tetapi berbicara bagaimana hakikat manusia yang berdosa dengan segala dampak dosa itu diselesaikan oleh Yesus. Bahkan dampak dosa itu antara manusia yang terputus dengan Allah hubungannya atau terpisah dari Allah, bagaimana manusia dengan dirinya bahwa dia kehilangan gambar dan rupa Allah yang mulia, bagaimana hubungannya kepada iblis bahwa dia takluk di dalam kuasa iblis, dan bagaimana manusia takluk kepada maut, dan bagaimana manusia diselesaikan dari dosa dan akibat dosa itu. Itulah tujuan Allah mengutus firman menjadi manusia. Jadi di dalam Yesus, firman yang menjadi manusia telah ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, diberikan Allah kemuliaan, diberikan Allah kasih karunia demi kasih karunia, diberikan kebenaran, bahkan segala sesuatu telah Allah limpahkan kepada Sang Firman-Nya sesuai kehendaknya untuk kepentingan kita. Maka Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bahwa Bapa menyatakan kepenguasaannya melalui inkarnasi firman-Nya, itu Yesus Kristus.
Dalam Filipi pasal 2, 6-11, kita melihat bagaimana kepenguasaan otoritas Allah dinyatakan oleh Allah melalui kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia. Kita melihat lagi bahwa apa menjadi tujuan atau di dalam makna program Allah Firman menjadi manusia itu, manusia ini, maka kita melihat di sini satu kebenaran yang luar biasa. Dikatakan begini, saat Allah mengutus Firman jadi manusia, Allah tidak kehilangan firman atau kekurangan firman. Karena pada dasarnya firman Allah kekal, terus-menerus ada dalam diri Allah dan Maha Kuasa, sebab firman Allah sehakikat dengan Allah itu sendiri. Jadi firman Allah yang menjadi manusia, maka hakikat ilahi Yesus dengan hakikat firman Allah di dalam diri Allah, perikoresi, saling mendiami. Di situ ya, kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Jadi firman diutus oleh Allah menjadi manusia untuk menyampaikan firman. Untuk juga meneladankan firman. Untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh firman yang telah diberikan Allah kepada para nabi. Jadi Yesuslah satu-satunya pribadi yang telah melakukannya. Tidak ada yang lain. Maka dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya, seluruh hukum-hukum Allah di dalam PL, baik itu tentang pewahyuan dan nubuatan, disempurnakan dan digenapi oleh Yesus. Dan untuk itulah manusia Yesus, inkarnasi firman itu, hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi Yesus ini menerima firman, dan Yesus juga melakukan firman. Karena Yesus mengatakan, Allah mengutus firman menjadi manusia untuk melakukan kehendaknya. Maka Yesus katakan, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa-Ku. Kita lihat data-data berikut. Yohanes 3, 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Bahkan Yesus menggambarkan ketaatan kepada kehendak Bapa yang mengutusnya, yang darinya Dia berasal, bahwa Dia adalah firman-Nya menjadi manusia. Dia menggambarkan bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang manusia yang sempurna, yang adalah inkarnasi firman, dia gambarkan pekerjaan dan tugas itu seperti makanan. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 10 ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Yohanes 14 ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Yesus menerima firman, melakukan firman. Bahkan Yesuslah menyatakan seluruh kehendak Bapa, rancangan Bapa, program Bapa bagi dunia dan keselamatan manusia dinyatakan kepada inkarnasi firman itu sendiri. Maka ketika Yesus mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup, itu sebuah pernyataan yang tegas bahwa Yesuslah yang ditetapkan oleh Bapa hadir di dunia ini, firman-Nya sendiri sebagai penyelamat dan penebus kita. Jadi sekarang kita melihat bagaimana Yesus dalam hakikat manusianya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah di sini ya, bahwa Yesus memiliki hakikat manusia yang sempurna. Memiliki hakikat manusia yang sempurna. Bahwa Dia memiliki tubuh, memiliki jiwa, memiliki roh. Walaupun memang ada orang mengatakan tidak memiliki roh, tapi nanti akan kita bahas ya. Baru dikatakan di sini bahwa Yesus memiliki sisi lahiriah atau jasmania dan juga memiliki sisi rohani. Sifat jasmania Yesus sama dengan manusia, hanya Yesus tidak berdosa, Ia sempurna,
ia mulia. Kalau kita terbatas, lemah, dan kita sudah memiliki hakikat dosa, tetapi Yesus tidak. Maka Yesus di dalam hakikat kemanusiaannya sempurna, mulia, dan tidak ada kecacatan padanya. Kemudian, sisi lahiriah Yesus itu bisa kita lihat ya. Yang pertama, ia dikandung, ia dilahirkan, ia makan dan minum, ia dibesarkan, bahkan dikatakan dalam Injil Lukas, Yesus makin bertambah besar, makin dikasihi Allah dan sesama. Yesus juga sekolah. Kenapa? Karena dia manusia. Dalam hakikat manusia, Yesus sekolah. Maka Yesus punya gelar sebagai seorang rabi. Ini bisa dijelaskan nanti. Ya. Jadi mengapa Yesus dipanggil sebagai seorang rabi? Karena dia adalah benar-benar memang memiliki pendidikan. Ya. Baru kemudian Yesus juga merasakan sakit atau penderitaan. Makanya Yesus ketika disalib dia merasakan. Ya. Baru Yesus juga mengalami kematian. Ini sisi lahiriah atau jasmaninya. Tetapi Yesus juga memiliki sisi rohaniah. Contoh, Yesus melayani. Yesus juga beribadah. Yesus mengajar. Yesus mengasihi, bahkan taat kepada Bapa. Bahkan ia mengasihi manusia dengan kasih yang sempurna, kasih agape. Jadi benar-benar memang Yesus hadir sebagai manusia. Dan ini sebuah data di dalam Alkitab. Mari kita melihat bukti kemanusiaan Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus itu berbeda dari semua manusia, sebab Yesus adalah manusia yang benihnya, saya katakan benih ya, atau Maria hamil, bukan dari hasil benih biologis manusia, tetapi benih ilahi, atau firman Allah, oleh kuasa roh Allah, di dalam rahim perawan Maria. Maka kita melihat dalam data Alkitab, Yesus lahir seperti manusia lainnya. Hanya ia bukan benih biologis. Yesus lahir dari seorang wanita yang perawan. Kenyataan ini dikuatkan oleh kisah kelahirannya dari seorang anak darah. Matius pasal 1:18 sampai pasal 2:11, Lukas 1:30, Lukas 2:21 sampai 20. Karena hal ini maka Yesus juga disebut sebagai anak Daud, anak Abraham. Dan dikatakan bahwa ia menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Karena alasan yang sama, Lukas menurut asal-usul Yesus, menulis asal-usul Yesus dalam hakikat kemanusiaannya sampai kepada Adam. Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Baru dikatakan juga di dalam Alkitab, jadi Yesus ini di dalam hakikat kemanusiaannya, dia adalah benar-benar manusia, tetapi dia inkarnasi firman. Yesus tumbuh dan berkembang seperti manusia normal. Yesus berkembang secara normal sebagaimana halnya manusia. Data Alkitab bahwa ia bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan bahwa ia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jelas. Jadi perkembangan fisik dan mental Kristus tidak disebabkan karena sifat ilahi yang dimilikinya semata, bukan. Tetapi diakibatkan oleh hukum-hukum pertumbuhan manusia yang normal. Jadi benar-benar Yesus itu mengikuti proses pertumbuhan manusia yang normal. Tidak tiba-tiba Maria hamil, kecering, langsung usia 9 bulan. Kemudian Maria kecering, langsung dewasa. Tidak. Tetapi alamiah. Walau itu terjadi dalam kesempurnaan hakikatnya sebagai manusia, bukan manusia yang ada kekurangan ya. Baru ia memiliki berbagai kelemahan yang tak berdosa dari sifat manusiawinya. Kenapa saya katakan kelemahan yang tak berdosa ini manusiawi? Contoh, Yesus pernah lelah. Yesus lapar. Yesus haus. Ia pernah tidur. Ya, ia dicobai. Mengharapkan kekuatan dari Bapanya di surga, dan lain-lain. Memiliki berbagai, boleh dikatakan kelemahan yang tak berdosa dari sifat manusiawi. Jadi benar-benar memang Yesus itu hadir sebagai manusia,
bukan pura-pura manusia. Tetapi dia manusia yang sempurna, yang memiliki tugas dari Bapa untuk memulihkan hakikat manusia dari dosa yang terjadi karena Adam. Baru kita melihat juga bukti-bukti kemanusiaan Yesus. Berkali-kali Yesus disebut sebagai anak manusia. Bahkan Yesus sendiri menganggap dirinya, menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Yohanes 8 ayat 40. Bahkan Yohanes Pembaptis, Petrus, bahkan juga para rasul-rasul yang lain menyebut bahwa Yesus anak manusia. Jadi Kristus benar-benar diakui sebagai manusia sehingga ia dikenal sebagai orang Yahudi. Jadi kemanusiaan Yesus ini nyata. Baru Yesus memiliki sifat sejati insani. Yesus memiliki segala unsur manusiawi, baik tubuh jasmani yang dapat dilihat dan dijamah maupun jiwa dengan segala dimensinya, seperti memiliki pengetahuan. Bahkan tadi saya katakan Yesus sekolah ya. Sekolah orang Yahudi mengikuti runutan-runutan sekolah, makanya Yesus mendapatkan gelar rabi. Yesus tidak akan dipanggil rabi kalau bukan karena mengikuti pendidikan. Yesus tidak bisa mengajar di Bait Allah kalau bukan sekolah rabi. Karena yang boleh membacakan hukum Taurat di Bait Allah dan mengajar itu harus seorang rabi. Yesus memiliki akal budi, emosi, dan kehendak. Yesus sebagai manusia pada umumnya juga mengalami fase-fase pertumbuhan fisik, mental, intelektual, kesadaran sosial, dan sebagainya. Bahkan sejak bayi, masa kanak-kanak, remaja, pemuda hingga dewasa. Jadi kalaupun ada orang mengatakan Yesus memiliki organ fisik dan lain-lain sebagainya, itu bukan kehinaan. Karena memang benar-benar dia hadir sebagai manusia. Yang bermasalah itu adalah kalau ada manusia organ-organ tubuhnya tidak digunakan dengan benar, tapi digunakan secara salah, melanggar hukum. Apalagi kalau ada di zaman ini kena penjara itu. Kemudian Yesus mempunyai keluarga. Tetapi keluarga artinya di sini Yesus bukan menikah ya, seperti kata Yonatan Dandar bala-bala bili-bili, bibir licin. Silsilah dan gelarnya sebagai anak manusia. Di dalam keempat kitab Injil, tidak kurang 80 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dengan penggunaan gelar ini secara pasti, Yesus sudah mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia biasa, hanya dia sempurna, tidak berdosa. Selain itu, Yesus juga dipanggil dengan nama anak atau keturunan Daud. Yesus juga memiliki keluarga. Hal ini buktikan bahwa Yesus memang pernah ada dalam catatan sejarah. Dia punya saudara, walaupun itu saudara tiri dari Yusuf. Ya, baru Yesus juga hidup di tengah-tengah keluarga. Dia punya ayah dan punya ibu. Di situ. Jadi, kenyataannya adalah bahwa Yesus memang manusia yang sempurna. Bahkan kepada Yesuslah Bapa menyatakan keselamatan bagi kita. Yesus harus hadir sebagai manusia karena dia hendak menyelamatkan kita manusia dari cengkraman dosa, maut, dan kuasa iblis itu. Oke, sekarang kita melihat gelar yang melekat dengan kemanusiaan Yesus. Jadi gelar-gelar yang melekat dengan kemanusiaan Yesus itu juga sangat banyak. Yesus di dalam kemanusiaan itu juga disebut anak tunggal Allah. Yang ini tentu menuju kepada hakikatnya bahwa dia adalah firman Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Anak tunggal Allah tidak dipahami bahwa Allah kawin dengan Maria. Tetapi anak tunggal Allah menunjukkan identitas Yesus, bahwa dia datang dan keluar dari Bapa, bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kemudian Yesus juga memiliki gelar Tuhan, Kyrios Lord. Ini berbicara tentang kepenguasaan Yesus. Kemudian Yesus juga disebut sebagai seorang nabi, utusan Allah. Yesus juga disebut sebagai seorang raja. Itu gelar yang melekat dengan kemanusiaan Yesus. Yesus juga disebut sebagai imam besar agung. Yesus juga disebut sebagai seorang guru atau rabi. Yesus juga disebut sebagai seorang gembala. Yesus juga disebut sebagai seorang tabib karena Yesus mengadakan mujizat kesembuhan banyak. Yesus juga disebut sebagai hamba Allah karena Yesus taat sempurna kepada Bapa. Dan Yesus juga disebut sebagai hakim, Mesias. Jadi,
kita melihat bahwa Yesus ini adalah manusia ilahi dan Yesus ini adalah manusia yang lahir dari wanita perawan dan dia inkarnasi firman Allah. Jadi dengan materi malam hari ini maka kita sudah melihat tentang kemanusiaan Yesus. Hakikat kemanusiaan Yesus itu. Inilah hakikatnya. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak RB untuk penjelasannya. Kita sekarang jam menunjukkan pukul 7.47. Wow, kita punya banyak waktu ya sebelum kita masuk break room. Oke, kita buka, ada 5 penanya lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Ya, mau Pak Ari, Pak Ari. mau menanyakan. Ya, silakan Pak Ari. Mohon maaf kalau saya tidak salah dengar tadi Yesus menerima firman ya. Iya. Erben. Betul ya? Iya. Iya, apakah Bos. ini tidak kontradiksi Pak kalau Yesus menerima firman, karena Yesus sendiri adalah sang firman sendiri yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi meskipun sebagai manusia bukan berarti Yesus menerima perkataan Allah, karena perkataan itu sudah ada di dalam dirinya, karena dia sendiri adalah sang firman tersebut. Gimana Pak? Kata firman di situ memang memakai kata rema ya. Kata rema itu berbicara relasi antara Yesus dengan Bapa. Jadi ketika firman Allah juga menjadi manusia, bukan berarti bahwa Bapa di surga itu firman-Nya kehilangan. Dan Yesus terus membangun relasi dengan Bapa. Itu. Jadi firman Bapa itu tidak hilang. Kalaupun Yesus firman menjadi manusia, firman Bapa tidak hilang. Yesus membangun relasi dengan Bapa itu. Maka dikatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu berbicara relasi Yesus dengan Bapa. Seperti itu, Bos. Penjelasan saya. Baik, terima kasih Pak. Ya karena gini, data ayat Alkitabnya ada. Data ayat Alkitabnya. Karena Yesus pun di dalam kemanusiaan itu tidak pernah memisahkan diri dari Bapa. Tetapi dia tetap membangun relasi dengan Bapa itu sendiri. Maka Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah semua kehendak Bapakku. Itu berbicara bahwa Yesus di dalam kemanusiaan itu benar-benar dia taat kepada Bapa itu dan menuntaskan seluruh kehendak Bapa secara sempurna. Dan ini nanti dikaitkan oleh ketidaktaatan Adam, maka semua manusia jatuh dalam dosa. Tetapi oleh ketaatan Yesus Kristus sebagai Adam yang terakhir, maka manusia yang jatuh dalam dosa atau memiliki hakikat dosa itu dibawa, diubahkan, dimenangkan, dan dibaharui untuk memiliki kehidupan yang kekal. Seperti itu penjelasan saya. Kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan, atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, monggo. Oke, terima kasih Pak Erben. Ya, teman-teman yang lain mungkin masih ada yang akan ditanyakan. Silakan untuk minta penjelasan lagi. Kita akan masuk 10 menit lagi ke break room, jadi masih ada waktu 10 menit, Tuan. Silakan, Bro Joki. Ya, ini kan waktu Yesus bernuzul jadi manusia, ya, itu kan kodratnya, kodrat Yesus itu kodratnya Allah, bersifat kekal dan terubah. Ini mungkin pertanyaannya hampir mirip dengan Pak Ari tadi ya. Cuma saya mau memperkuat aja. Sedangkan kodrat manusia dari Kristus ini bersifat kodrat manusia pada umumnya yang dapat berubah. Nah, kalau tadi dikatakan Yesus menerima firman, ini kan firman yang bernuzul gitu loh. Nah, kalau tadi Pak Erben bilang ada relasi kodrat kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus, ya berarti kan ada terdapat dua kehendak
yaitu kehendak kodrat kealahan Yesus dan kodrat kemanusiaan Yesus. Dan setiap dia bertindak kemanusiaan Yesus, ya, itu memang tidak lepas dari kontrol kodrat kealahan Yesus. Nah, yang saya mau tanya di sini, dia menerima firman tuh dalam bentuk apa gitu loh. Sedangkan dia kan bernuzul menjadi manusia, firman manusia di bumi ini. Dia juga membawa kodrat keilahian Yesus gitu, Pak Edwin. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Tadi kan saya sudah, sebenarnya Yesus itu punya kehendak sendiri sebagai manusia. Makanya Yesus kan ketika berdoa itu, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu-lah yang jadi. Apa yang harus kulakukan untuk saat ini? Apakah aku mau minta? Itu kan doa Yesus ketika di Taman Getsemani. Jadi justru itu menegaskan bahwa Yesus itu memang hamba kepada Allah di dalam kemanusiaannya, dan dia menjadi hamba yang taat sempurna kepada Bapa. Ayat tadi mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepada aku. Kata firman di situ memang bukan dalam makna secara verbal, tetapi itu berbicara relasi, karena itu memakai kata rema. Jadi rema itu berbicara relasi Yesus dengan Bapa itu menjadi sumber dari semua pengajaran dan perbuatan Yesus. Jadi tidak serta-merta ketika firman menjadi manusia, maka Yesus langsung terpisah dari Bapa. Tidak. Tetapi Yesus di dalam kemanusiaan tetap juga membangun relasi dan taat sempurna kepada Bapa itu. Seperti itu, Pak, yang bisa saya jelaskan. Jadi tidak juga bahwa Bapa ketika mengutus Yesus menjadi manusia, Bapa kehilangan firman, dan Bapa juga tidak membangun relasi dengan Yesus. Tidak seperti itu. Nah, itu dulu. Kalau ada mungkin teman-teman mau pertajam, itu boleh. Ya, silakan Pak Jona. Mungkin ada yang mau tanyakan. Nanti kalau misalnya ada teman-teman lain mau tambahkan. Selamat malam, Bu, Pak. Saya Iya. ingin bertanya kepada Pak Erben. Yesus adalah Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang saya tanyakan, roh Yesus itu adalah roh manusia atau roh ilahi ketika sudah tidak di bumi lagi? Terima kasih. Oke. Memang apakah roh Yesus itu roh insani atau roh Allah? Saya coba mencari data-data ya. Memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Yesus sebagai manusia sempurna, dia juga memiliki roh insani. Tetapi roh Allah juga berdiam di dalam dirinya. Karena dia benar-benar manusia. Tetapi ada juga pendapat mengatakan bahwa roh Allah lah yang sepenuhnya ada pada Yesus. Saya masih menggumulkan, walaupun hati kecil saya condong mengatakan bahwa Yesus itu memiliki hakikat manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Karena memang Yesus benar-benar manusia yang sempurna, bukan setengah manusia. Tetapi roh Allah juga hadir dan berkuasa atas Yesus. Jadi roh Allah ada pada Yesus dan ada pada Allah. Tetapi di dalam diri Yesus, roh Allah itu berkarya secara sempurna. Sementara saya, di dalam diri saya, roh Allah sebenarnya bisa berkarya sempurna, tetapi karena saya tidak sempurna, dan saya lebih taat kepada ketidaksempurnaan saya, maka roh Allah itu, kan Allah, roh Allah berkarya dalam diri kita juga tidak memberangus kehendak kita. Apalagi tadi Bu, yang Ibu tanya tadi, saya lupa catat. Bukan Ibu, Bapak, Pak Jona. Ayo Bapak, apalagi tadi coba. Itu maksudnya yang saya tanyakan, roh Yesus itu adalah roh manusia atau roh ilahi ketika dia sudah naik ke surga? Kalau di bumi iya. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus masih tetap manusia, tetapi dia adalah manusia yang sudah mulia dengan hakikat tubuh kemuliaan itu. Jadi tidak saya katakan ketika Yesus naik ke surga dia menjadi Bapa, tidak. Yesus tetaplah Yesus sebagai anak Allah. Maka di dalam kitab Wahyu selalu disebutkan anak domba Allah. Makanya Yesus juga pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ini saya selalu memakai penjelasan dari 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 21 ini.
Ini perlu kita simak bersama-sama supaya kita memahaminya. Kita lihat ya. Karena ada orang mengatakan ketika Yesus naik ke surga dia menjadi Bapa. Tapi saya tidak menemukan ayat yang mengatakan demikian. Karena Yesus tetaplah sebagai anak domba Allah atau anak Allah. Bahkan dia Mesias. Karena Yesus pun nanti kan masih diutus datang. Jadi karya Yesus itu belum selesai semuanya. Belum selesai artinya kenapa? Kedatangan Yesus yang pertama itu menyatakan penebusan dan keselamatan. Maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Tetapi maut dan iblis belum dibinasakan. Dan nanti kebinasaan inilah yang akan dikerjakan Yesus di kedatangan yang kedua. Ini perhatikan ya. Kemudian tiba kesudahannya bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ia di sini Yesus menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Kedatangan yang pertama itu belum membinasakan maut, belum membinasakan iblis, tapi masih mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan mengalahkan dosa itu. Tetapi nanti maut, dosa, dan iblis akan dibinasakan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, ia di sini siapa? Yesus. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya, musuh-musuh Allah itu diletakkan semua di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Maut itu kan sengat dosa ialah maut. Dosa itu adalah juga iblis, karena iblislah yang menyebabkan dosa. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, ditaklukkan Allah, maksudnya di sini, di bawah kaki Kristus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri, ini Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, perhatikan di sini ya, ia sendiri sebagai anak, Yesus, akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Dia di sini Allah, Bapa itu, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Inilah selesai. Jadi ketika Allah menjadi semua di dalam semua, seperti Allah, Allah menjadi semua di dalam semua, saya belum punya data yang cukup untuk menjelaskannya, tetapi data Alkitab masih sejauh ini yang bisa saya jelaskan. Jadi ketika Yesus sudah di sorga, dia tetap sebagai manusia yang sempurna, manusia dengan tubuh kemuliaan, dan Yesus selalu saya katakan prototipe dari kehidupan orang Kristen nanti di sorga. Bahwa kita akan memiliki tubuh yang dimuliakan, tubuh yang sempurna yang tidak mengalami maut, yang tidak tunduk kepada iblis, tidak tunduk kepada maut, dan tidak ada lagi cacat. Seperti itu penjelasan saya. Kembali ke moderator. Pak Iman, penurutan silakan. Shalom teman-teman semua ya. Terima kasih Pak Erben ya buat materinya yang begitu bagus. Pertanyaan saya, apakah kemanusiaan Yesus itu diciptakan? Kalau kemanusiaan Yesus itu, saya lebih nyaman hati saya mengatakan bahwa inkarnasi firman. Jadi firman itu mengambil wujud daging atau manusia di dalam rahim Maria. Kalau diciptakan, tentu manusia yang diciptakan Allah kan hanya satu, yaitu Adam. Kan kemudian Hawa tentunya ya. Semua manusia setelah Adam dan Hawa itu adalah sudah kemampuan alamiah yang Allah berikan kepada manusia ciptaannya itu. Maka tidak ada manusia yang diciptakan, tetapi itu sudah merupakan proses biologis yang sudah alamiah dan menjadi hakikat manusia itu untuk itu diciptakan oleh Allah. Jadi saya tetap mengatakan bahwa manusia Yesus itu bukan diciptakan, tetapi inkarnasi firman. Walau dalam kemanusiaan Yesus itu memang dia adalah manusia yang hakikatnya sama dengan kita. Hakikatnya seperti kita manusia. Cuma Yesus sempurna, kudus, tidak berdosa.
Sejauh itu Pak yang bisa saya jelaskan. Tapi kalau ada pandangan yang lain untuk kita saling memperdalam, itu menurut saya bagus. Sejauh ini saya menjelaskan sampai sejauh itu dulu. Ya, di Ibrani, kalau nggak salah Ibrani 10 ya, atau Ibrani 10 ayat 5 itu dikatakan korban itu dia tidak berkenan, tetapi tubuh itu dipersiapkan bagi dia. Yaitu maksudnya apa itu? Ibrani 10 ayat berapa Pak? Coba ya, kalau nggak salah Ibrani 10 ayat 5. Oh, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ini berbicara tentang persembahan yang sempurna, Pak. Saya kurang paham, Pak, pertanyaan Bapak ini. Maksudnya kemana ini? Iya. Ya, kita belajar sama-sama lah. Kita cuma mungkin itu sebagai bahan diskusi atau kita sama-sama ya belajar. Apakah itu ciptaan atau maksud dari Ibrani itu juga tubuh itu telah dipersiapkan bagi dia. Gitu aja, Erben. Jadi kita belajar sama-sama, Pak Erben. Tetapi aku coba cari dulu ya penjelasan untuk kali ini, Pak. Iya. Oke, nanti mungkin kalau sempat saya coba cari gali lagi, karena ini karena ketika ia masuk ke dunia, ia berkata. Nanti saya cari dulu, Pak. Mazmur 40 ayat 7 sampai 9 ya. Ikuti dari situ ya. Mazmur 40. Coba ya. Mungkin pertanyaan yang lanjut dulu sambil dicari. Oke, selanjutnya Pak Rainbow. Silakan Rainbow. Ini terakhir ya. Kita masuk ke break room. Shalom semua, saya Ibu. Ya, shalom Rainbow. Shalom semua, terima kasih untuk pembelajarannya Pak Erben. Satu, saya pikir sebelumnya sebelum mendapatkan pengajaran dari Pak Erben ini, saya pikir pada waktu setelah Yesus bangkit dan naik ke surga itu sudah dalam bentuk roh kembali gitu loh, tidak dalam bentuk tidak berbentuk manusia dengan tubuh kemuliaan. Tapi kalau dari pengajaran yang tadi Pak Erben katakan, sepertinya Yesus masih dalam bentuk manusia ya. Maksudnya di dalam kemanusiaannya tetapi memakai tubuh kemuliaan. Dan dari situ juga, dari surga itu pula, nanti pada akhir zaman Yesus turun juga dengan tubuh kemuliaannya. Apakah benar seperti itu Pak Erben? Oke. Jadi kita coba lihat Bu ya, ketika Yesus sudah bangkit itu kan Yesus ketika Thomas mengatakan itu ya, Lukas 24 ayat 39, mudah-mudahan ini kita bisa lihat ini ya. Lukas 24, nah ini Lukas 24 ayat 39, kita coba lihat ya. Ini keadaan Yesus setelah bangkit ini ya. Ayat 39. Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ini Yesus setelah bangkit, Bu. Lukas 24. Bahkan kita coba lihat ya. Coba kita lihat. Ini mulai ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini setelah kebangkitan.
maka terkejutlah dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, Yesus datang di tempat yang terkunci kan? Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid yang berkumpul, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya? Timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Lihat tanganku," kata Yesus kan, "dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkata lagi kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Nah, jadi tubuh kebangkitan yang dimiliki Yesus, tetaplah nanti Dia naik ke surga itu dengan tubuh yang dimuliakan. Tubuh kemuliaan itu. Itu data yang bisa saya tunjukkan dari Alkitab ya. Dari Alkitab. Itu dulu penjelasan saya, Bu. Jadi, ya itu kenyataan data Alkitab tentang Yesus itu. Oke, Bapak Ibu nanti dipertajam lagi di grup ya. Nanti ada kita buka grup. Selanjutnya Menara Kawanan Domba. Ya, pertanyaan sekali aja. Nanti setelah itu dipertajam lagi nanti di dalam grup breakroom masing-masing. Terima kasih. Selamat malam, shalom semuanya, shalom Pak Erben. Ya, shalom, shalom. Tadi ada Bapak yang bertanya apakah kemanusiaan Yesus diciptakan gitu. Kalau saya Alkitab mengatakan ya, kemanusiaan Yesus diciptakan, kemanusiaannya ya. Karena Allah menciptakan manusia, ada 4 cara Allah menciptakan manusia. Pertama, Adam diciptakan dari tanpa itu ya, dari debu. Dan Hawa diciptakan juga. Kedua, Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Dan ketiga, kita semua ini dari campuran ayah dan ibu kita ya. Dan keempat, kemanusiaannya Yesus itu diciptakan hanya dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa dan dia tidak mengenal dosa. Itu yang saya selama pelajari ya dari teologi Barat dan teologi Timur, seperti yang saya pelajari di Romo Daniel dan teologi Barat Reform Pak Dr. Deki Ngadas. Jadi saya percaya kemanusiaannya Yesus diciptakan. Ayat-ayatnya juga di mana banyak ya di dalam Alkitab seperti tubuh Yesus di Matius 26 ayat 26, terus jiwa dan rohnya juga di Matius 27 ayat 50. Jadi di samping itu kelemahan. Kenapa kita bilang Yesus itu kemanusiaannya diciptakan? Karena kalau kemanusiaannya tidak diciptakan, dia tidak akan bisa disalib gitu. Berarti yang disalib apa? Berarti saya juga percaya rohnya Yesus itu ada 2. Dan roh keilahiannya, karena itu masuk dalam doktrin Duinatur Kristus ya. Keilahiannya dan roh kemanusiaannya seperti kita. Jadi dia ada juga darah, dia juga lapar, dia juga merasakan sedih, karena ayat-ayatnya mengatakan dia sama seperti kita ya, seperti di 1 Timotius 3 ayat 16, terutama di Yohanes 1 ayat 14 ya. Jadi kalau saya lihat terus dengan dia sungguh-sungguh manusia itu di 2 Korintus 5 ayat 21, Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 7 ayat 26. Jadi ini sedikit aja ya, nggak apa-apa ya Pak Erben ya.
Ini saya Ya, Bu. cuman mengatakan karena kalau dia tidak mempunyai seperti kita, tubuh sama seperti kita, dia tidak bisa disalib. Karena kenapa? Jadi orang juga emangnya kita sebagai orang Kristen ya, kita sebagai orang Kristen emang suka bingung ya. Terus jadi yang disalib siapa gitu kan? Nggak mungkin Roh Kudus itu disalib gitu, roh logosnya itu disalibkan, tidak mungkin ya. Karena itu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu benar-benar manusia gitu. Kenapa dia dibilang 100% manusia kan? Ya sama seperti kita gitu. Bisa merasakan sedih, bisa merasakan lapar, bisa rasakan marah, waktu dia marah juga. Jadi sama seperti kita. Bedanya di dalam dia tidak ada dosa dan dia tidak mengenal dosa. Dia tidak berdosa. Itu dia biasa di 1 Petrus berapa tuh? Pokoknya 3 itu ayat ya. Ya itu aja dari sebentar. Oke, sebentar ya. Terima kasih. Dalam Alkitab kan ada kata bara. Kata bara itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi ada juga kata kanani atau kanah, gitu ya. Itu sesuatu yang ada menjadi ada. Jadi kalau Yesus diartikan dicipta dalam konteks bara, itu menurut saya tidak tepat. Tetapi kalau mau ditarik bahwa dicipta dalam pengertian kanah, inkarnasi, itu bisa diterima. Kalau kata kanah itu kan dari kata ini ya, kanah. Kanah itu artinya sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang baru. Dalam konteks itu Yesus bisa diterima. Tetapi kalau dari bara, artinya nanti kalau diciptakan, artinya tadinya tidak ada. Justru nanti saya katakan, kalau manusia Yesus itu diciptakan dalam pengertian bara, ini sesuatu hal menjadi repot kita nanti. Tetapi kalau dari kanah itu, dalam konteks kanah ya oke. Dan itu nanti yang dibuat oleh, apa ya biasanya, ayat yang dipakai oleh saksi Yehova itu. Dalam Amsal 18 ayat 22-23. Ya. Baru permulaan dari ciptaan Wahyu 3:14 di situ. Jadi saya katakan lebih tepat, saya katakan Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi itu artinya firman itu mengambil wujud daging atau berwujud menjadi daging. Firman itu inkarnasi. Dan berbicara inkarnasi ini sebenarnya kan sebuah rahasia Allah yang misteri bagi kita, karena ini karya Allah yang maha, dan kita tidak mampu menjelaskan bagaimana prosesnya ini secara biologis. Kita hanya bisa menjelaskan inkarnasi ini dalam makna teologis. Makna teologis itu maksudnya apa? Bahwa memang kenyataannya Maria perawan. Dan yang namanya perawan tidak mungkin hamil. Tetapi karena firman itulah yang berwujud menjadi daging atau mengambil natur daging manusia sehingga terjadi sejauh itu. Makanya saya kalau dikatakan Yesus nanti diciptakan, repot lagi kita. Kalau tubuh manusia Yesus itu diciptakan, maka nanti akan digiring bahwa Yesus itu ciptaan. Dan nanti akan masuk kepada itu 3 ayat yang sering digunakan saksi Yehova, yaitu Amsal 18, Kolose 1, dan Wahyu 3:14. Saya bisa menanggapi sejauh itu, Bu.